Ternyata perjalanan dari pos 2 hanya sekitar 200 meter, lalu hujannya turun lagi. Iya, hujannya turun lagi. Anak-anak pada sempoyongan, nyaris timbang ya. Ada pakai mantol, mantap. Oke, berjumpa lagi dengan saya Heri Jimanto. Kali ini saya akan menemani anak-anak pendidikan lanjutan. Itu konsepnya lintas jelajah hutan dan gunung. Ini area yang dipilih adalah Pegunungan Lawu Selatan. Itu ada Jobo Larangan, Mongkrang, Candi, Nitis, Cemoro Wayang sampai Sekipan, kurang lebih perjalanan sekitar 20 kilo. Lalu elevasinya kurang lebih sekitar 1.200. Wah, ya munggah bis. Ini bocah-bocah ini. Itu video. Tek. Dewe masuk YouTube. Ini terpaksanya turun mana ya, perjalanan kurang lebih masih sekitar 2 kiloan. Jadi ini bonus 2 kilo harus jalan kaki karena di depan itu longsor, semalam longsornya. Tidak apa-apa, ini bener-bener ini pendidikan lanjut nih. Nah, sampai di pertigaan kampung apa lupa namanya, Putuk apa tadi. Semalam habis kena longsor, jadi arah Wonorejo tidak bisa. Ini kita lewat dusun Puntuk Sari untuk sedikit memotong karena menuju Wonorejo masih sekitar 2 kilo. Ya 2 kilo itu enggak lama. Ya paling nanti sekitar 2 jaman mungkin. Ya anggap aja pemanasan. Kalau di sini ketinggian mungkin masih sekitar 1000-an mdpl ini. Menuju 2300. Yes. Mantap. Serius banget nih. Pakai mulai melaku saya seger. Halo, Kak. Lumayan jauh dari Putuk Sari ini kalau kayak gini nih. Masih di lembah perbukitan karena base campnya itu di bukit ini. Base camp Wonorejo, Jatiyoso, pendakian Jobo Larangan, Wonorejo Jatiyoso itu di sini nih, di bukit ini. Sekaligus tempat kopi. Nah, ini kita diarahkan lewat sini untuk jalan kakinya sama warga tadi. Karena kalau lewat jalan resminya, jalan aspal macam gini itu masih lebih jauh lewat sana daripada yang lewat sini. Ini kategorinya motong. Ini tadi itu naik bis dari Solo, ternyata areanya banyak yang kena longsor.
Nih, ini melaku udah lewat aspalan. Perjalanan akhirnya dari jam 10 sampai sekarang kebanyakan lempe-lempe. Sudah ada briefing awal, pra-briefing menyampaikan teknik minum. Bring ini mantep, bring ini. Ini di Desa Wonorejo, dusunnya itu Puntuk Sari. Ini kayak gini longsor, pada longsor kayak gini. Di beberapa titik sudah disingkirkan, sudah dibuka. Ini ada bala bantuan pemerintah yang survei ke lokasi untuk mengecek situasi longsoran jalan lagi. Saya nunggu Pak Heri ini mau vlog. Salah satu lembah yang sangat keren, luar biasa. Ini lembah kampungnya apa kurang tahu, yang jelas di sini ada wisata tubing suci, mantep. Ini di bawahnya Wonorejo, itu bukitnya longsor itu. Oke, cacah, udah tumbang ini. Yuk, garis sedila yuk. Yuk. Di beberapa lereng parit itu ada bunga daisy. Walaupun ya kecil-kecil, mungkin masih terlalu rendah. Lumayan banyak bunga daisy-nya. View dari desa ini terlalu eksotis. Ada lembah, ada bukit-bukit, ada kanopi kabut. Lalu ini belum sampai start pendakian yang sesungguhnya. Sudah pada menggis-menggis. Sana itu Kampung Beruk. Mantap. Sejak ini kabutnya udah hitam. Semoga aman-aman saja. Yes. Akhirnya sampai ke titik pendakian. Dulu di sini ada tulisannya Jobolarangan via Wonorejo. Sekarang Dedel. Ini anak tangga ini dulu itu ada wisata kekinian rumah pohon, sekarang tidak berlaku. Perjalanan sampai di titik ini dari pertigaan bawah tadi kurang lebih sekitar 50 menit. Ini seluruh anggota sudah sampai, anak-anak Jopala. Ini mau makan siang di sini. Lalu nanti habis makan siang kita mulai pendakian. Semoga lancar aman. Kabut. Cuacanya mantep. Jare arep poso. Dari titik ini view-nya begitu asik. Anak-anak baru makan, istirahat makan. Enggak. Rupa ngeleh. Orang-orang kelaparan. Baru satu tarikan, belum ada 1 jam. Ya Pak, makruh Pak. Semua Pak. Dua habis tenaga nih. Gitu. Berapa po? Berarti ini ngantuk iso digas 4 jam tekan dhuwur. Bar mangan kok. Basketnya mana Pak? Sana Pak. Ana sing masak. Enak banget tuh. Ini dulu warung nih, jual mie ayam gini. Tapi berhubung wisata rumah pohonnya sepi, ya, maka tutup. Nah, belum mulai perjalanan ternyata sudah hujan. Ini hujan terdengar. Hujan. Sedangkan di sana bawah cerah ceria. Unik, bahasanya unik ini.
menikmati rine hujan. Di sana perbukitannya itu terlihat kabutnya, kabut yang asik. Sahdu bener. Pertama kita mau belajar dari kegiatan yang sesungguhnya. Sebelumnya itu konsepnya hanya latihan. Lalu kalau hari ini itu kita mau belajar yang sesungguhnya. Apakah teori yang kalian dapat, ilmu yang kalian dapat itu berguna di lapangan atau tidak? Nah, itu prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua, kita hari ini akan belajar sebuah konsep ilmu yang tidak bisa diajarkan. Ini konsep ilmu yang tidak bisa diajarkan. Artinya, yang bisa menemukan ilmunya hanya kalian. Dan itu yang menjadikan kita akan melampaui yang disebut dengan keterbatasan fisik. Yang artinya gini, kalau selama ini kalian berjalan ukuran fisikmu hanya mampu 100 meter, hari ini itu kita akan melampaui itu. Tidak melalui ukuran fisikmu, tapi melalui kekuatan motivasi. Dan itu tidak bisa diajarkan. Yang bisa menemukan dengan kalian. Itu ya. Lalu aturan mainnya sederhana. Jujurlah pada dirimu. Kalau kalian capek, ngomong aja capek. Simpan itu jadi milikmu. Tapi kalau kalian nggak mampu, nggak kuat, kalian hanya boleh bercerita ke saya atau istri saya. Jadi kalau nggak kuat, ceritanya hanya boleh kedua orang, saya dan istri saya. Yang lain tidak boleh diceritakan. Itu ya. Oke. Hujan coy, jalan pelan-pelan. Ini namanya wet trekking, trekking basah. Mantap. Semangat. Yes, setelah ini tidak ada dokumentasi karena hujan. Perjalanan dimulai 12:30, nanti kalau reda ya akan mendokumentasikan, tapi kalau tidak reda ya sedapatnya lah. Karena ya udah beberapa kali lewat jalur ini, artinya ya untuk beberapa dokumen sudah ada setidaknya. Ini tak melaku alon-alon. 12:30, perjalanan yang sangat asik. Dian ya. Biasanya lihat hutan pinus ya. Asik. Dulu kalau enggak percaya, ini lo jalurnya setapaknya jadi sungai, jadi parit lah. Terlalu lebay kalau sungai. Langkah kaki penuh semangat karena di awal pendakian memang kalau jalur Jobo Larangan lewat Ponorejo itu diawali dengan trek yang landai. Masih full semangat. Bahasa mudahnya adalah full senyum. Yes. Senyumlah, baru mulai kok tanpa senyum loh. Halo, kita masuk vlog Pak Heri guys. Dipanggil hati, hidup mulai sukses. Bahagia ya. Asik. Yes no. Perjalanan masih jauh dari pos 1, medan masih dominan landai. Ini istri saya jadi leader. Saya minta bantuan istri saya karena peserta ini dari Yopala ada 7 yang cewek, lalu yang 6 itu cowok, kebanyakan cewek. Mereka masih antusias berjalan.
Mantap. Orang-orang Eskimo. Kita lagu satu belum selesai udah ganti. Orang-orang Eskimo. Tapi keren, asli keren. Hujan mulai mereda. Semangat anak-anak masih luar biasa. Gaspol terus. Tapi kami juga belum melepas jas hujan. Ini tanda-tanda atas itu sebenarnya panas. Sudah mulai panas. Tapi karena area pegunungan ini, pegunungan Lawu Selatan tuh cenderung kabutnya masih rajin bergulung-gulung ya. Masih ada kekhawatiran kalau ada hujan susulan. Yes. Mantap boy. Sampailah di pertigaan, dimana ini adalah jalur setapak warga dengan sepeda motor cek perkebunan kopinya awal, lalu yang ke sana menuju puncak. Jam jalannya udah lebih. Hujan sudah reda, tapi masih pakai mantolan. Nah, di langit masih belum ada tanda-tanda cerah, tapi sana ada yang langit biru. Halo. Oke, sedikit cerita dari 13 orang ini, itu ada yang menjalankan ibadah puasa 2 orang. Itu luar biasa, mendaki gunung dengan puasa. Mantap. Sebuah penghayatan yang luar biasa. Mantap. Dan di sisi lain hutan pinusnya masih padat. Nyenengke. Asik sih. Mendengarkan harmoni alam. Semoga kerekam suara burung-burung. Cuaca mulai membaik, maka ini semuanya lepas mantol. Kembali wajah penuh semangat berseri. Ayo jalan lagi. Iya, sekalian ini, Pak. Hah? Kan navigasi juga. Oh ya. Wong habis berhenti di situ, habis berhenti meneh lho. Keren. Mantap. Satu, dua, Mantap, keren. Langitnya biru. Yuk, jalan mana yuk? Di Longkas, ambil air. Beneran, yuk. Ya. Pos mata air, pos mata air. Udah melaku. Jam 1:04. Kurang lebih perjalanan 45 menit dari mulai trekking tadi di di atas base camp sedikit lah. Ini sudah tiba sini semua. Ini kita mau ambil air karena di sini adalah sumber air terakhir. Mantap, mantap. Yo video lah. Ben ketok sinematik ngono lho. Tikungane apik tikungane.
Ini setelah ambil air, cuaca kelihatannya baik-baik saja, matahari nongol. Semoga begini terus cuacanya. Semoga, berharap baik kan, itu lebih baik. Yes. Setelah melewati hutan agak rapat lalu menembus area yang terbuka, ini tandanya hampir sampai pos 1. Akhirnya jam 2 kurang 10 menit itu sampai di pos 1. Ini view yang kelihat dari pos 1. Sayang puncak Jokolangan tertutup. Lalu di sana itu biasanya puncak Lawu juga tertutup kabut. Nah, ini itu mereka baru ngobrol-ngobrol asik dengan istri saya. Pos 1 Aruh. Sebenarnya mau tak rekam tak dokumentasikan di sana. Cuma ada backsoundnya, jadi biar terdengar alamnya. Mantap ini. Gas, mulai panas trik. Ben ketok saya ngevlog. Wah, aku ndak ra ketok. Mereka sedang mendokumentasikan kegiatannya di pos 1. Bendera wadah dari keluarga baru mereka, pencinta alam Jupala. Khusus pencinta alam itu tampak terlihat gagah. 1, 2, 3. Akhirnya puncaknya kelihatan dari pos 1. Tidak jalan-jalan, istirahat di sini 25 menit. Swen. Istirahatnya ke Swen. Selepas pos 1 setapak mulai samar-samar karena memang jarang pendaki yang lewat sini. Itu halang rintang itu sampai berangkang-berangkang. Berangkang-berangkang gitu. Berangkang-berangkang. Ya memang harus begitu gitu. Berangkang-berangkang. Yang penting bahagia. Hah? Sebenarnya jalur antara pos 1 dan pos 2 itu dominan landai, dominan datar. Tapi ya namanya perdana dan raga yang kurang terlatih gitu ya. Kendati per minggu itu sudah latihan fisik. Tapi nyatanya juga sudah pada sempoyongan. Hah? Ya nanti kan track logmu kan ada tuh rekamannya. Saya tidak pernah ngerekam. Apa nih? Tas toh? Ya beda-beda lah tergantung isinya. Kemarin bawa bilang cukup itu maksudnya berapa kilo? Airnya? Enggak, waktu itu kan latihan. Nah. Kemarin kan saya bilang 5 sampai 10 kilo. Ya kalau kalian ngikut apa yang saya sampaikan kan pundakmu enggak kaget, punggungmu enggak kaget. Ini punya saya kalau 20-an ya ada. Lah air saja punya aku itu sudah 8 liter. 8 liter itu artinya 8 kilo. Ya toh? Tambah gas 2. Gas, kaleng gas portable. Itu kan danetonya tuh. Nah, kali 2. 500. Nah, anggap saja itu setengah kilo. SB ada 2. Alat masak. Nah iyalah. Matras, and so on. Ya lumayan sih. Mulai padat ini. Padat licin. Mentalnya sudah pada koyak nih. Mantap setapai. Keren. Medannya mendekati pos 2 itu luar biasa.
merangkak ya. Perdunya mantap. Ini mau gerimis lagi ini. Kabutnya tebel. Biasa itu yang abu-abu punyamu itu apa sih? Lorong sempit. Tarik-tarik nanti. Nah iya, gerimis lagi makanya. Masuk lorong. Lutut tua. Perdunya mantap. Setapak hilang. Belum juga sampai pos 2. Ini hujan yang kedua. Mantolan meneh. Kabutnya tebel banget guys. Mantap. Setengah 4 setelah dihadapkan pada medan hujan sama perdu yang nyaris tidak terlihat setapaknya, akhirnya sampai di pos 2. Ini kalau di trek cepat nanti jam 4:15 pos 3, lalu kebut kenceng jam 5 sampai pos 4, berarti jam 6 target sampai puncak. Selesai. Sehat toh? Aman toh? Yo, nek gini jalan terus baik, pelan-pelan. Kayak saya kalau berhenti lama nggak bisa. Kalau yang tadi pas nerabas jalannya malah pada urut, Pak. Ya, karena ini klebroh. Klebroh itu harus tapaknya jadi parit lur. Terlihat gelap. Padahal ini belum malam, baru setengah 4. Memang hutannya memang masih padat, luar biasa. Sekitar 200 meter dari pos 2. Kelihatannya tadi semangat. Sekarang mulai pada kram. Yuk, kalem yuk. Sambat entuk, ning ora entuk nyerah. Yang penting ubah. Sakit juga apa-apa, bilang aja sakit tuh. Memang sakit tuh. Krami sakit ya. Capek ya. Lemes iya. Haus iya. Ayo kalem yuk. Semangat yuk. Pelan-pelan wae. Kehausan kali. Parangnya siapa itu? Parangnya ditokke to. Dimasukke wae parangnya. Hah? Apa nih? Sarungnya? Ternyata perjalanan dari pos 2 hanya sekitar 200 meter. Lalu hujannya turun lagi. Iya. Hujannya turun lagi. Anak-anak pada sempoyongan. Nyaris tumbang ya. Pada pakai mantol. Mantap. Dari pos 2 perjalanan tepat 1 jam. Ini sudah setengah 5 sampai Banterbasi. Masih dalam situasi hujan. Ya sana yo. Mano, poncone sing ngombot dicopot. Kita gelar masak dulu. Bikin tempat yang asik rono. Hah? Heeh. Kalian lepas wae engko tak dekne. Poncone. Ya. Yes. Sudah 3 yang sampai sini. Mantap. Ini jam 5. Terpaksa kita hentikan di pos 3. Sementara kita mau mendulang energi. Ini bikin shelter sementara. Sudah banyak yang tiba. Tinggal beberapa orang saja yang belum tiba. Nanti tunggu tiba sini semua. Lalu istirahat, makan.
terus nanti jalan lagi. Yes, mantap. Ini dulu shelternya bagus, sekarang rusak parah. Masih dengan suasana hutan yang cukup lebat. Jam 5:30 kita mulai persiapan untuk kembali bergerak dari pos 3 ini. Hujannya sudah reda, semoga cukup, hujannya cukup. Badan sudah basah semua, lalu kita akan jalan pelan-pelan. Sak jose, mantap. Kanopi hutannya luar biasa, mantap. Pergerakan semakin gelap. Portal wit. Sesak rono no. Alah. Bleber rono. Rute jalan malam-malam. Perdunya luar biasa, setapak indah sampai tidak kelihatan. Yang dari bawah tidak kelihatan, samar-samar itu. Center, iya. Mantap. Tanjakan nih. Mantap, mantap. Kelirap. Hampir sampai. Nih jalannya. Oh. Ada yang kelegian. Yes. Yang lain tidak kelihatan apa-apa. Jam 7:15 sampai di pos Bundaan, pos 4. Ini dari sini perjalanan masih setengah jam sampai puncak. Kurang lebih berarti dari pos 3 sampai sini berarti 5:30, 5:30, hampir 2 jam. 2 jam kurang 1/4. Mantap. Mantap. Hujan-hujan dengan tanjakan yang aduhai, mantap lah. Sedikit memberi laporan. Ini akhirnya peserta 13 berhenti di pos 4, bikin 3 tenda. Lalu beberapa karena memang kehujanan dari bawah itu sudah ngedrop. Ini keputusan yang sangat baik. Nah, lalu saya karena ada janji dengan panitia yang sudah nunggu di atas harus diberitahu. Saya punya tanggung jawab untuk memberitahu panitia yang di atas supaya tidak cemas, khawatir, dan panik. Oke, laporan sampai di sini dulu, guys. Akhirnya jam 10:40 sampai di puncak Jokolangan. Mantap, sebuah petualangan yang luar biasa. Berangkat jam 12 sampai sini jam 10. Ini hampir berapa ya? Hampir 10 jam. 8 jam. Mantap. Yes. Ini situasi dalam tenda. Ada pigor seli. Saya tetap makan nasi. Apa rakyat toh? Oh, sego karomi, rogri. Karep dia apa toh? Tang kopi. Sini kono. Manusia-manusia penuh makna yang ada di sana. Yes. Tidak mati, guys. Oke, yes.